Aku sering bingung menjelaskan masa kecilku. Bukan karena ceritanya terlalu rumit, tapi karena dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Rumahku berdiri, orang tuaku lengkap, tidak ada perceraian, tidak ada kehilangan besar yang bisa ditunjuk sebagai alasan. Kalau orang lain melihat keluargaku, mereka mungkin berkata, keluarga yang harmonis. Dan mungkin memang terlihat begitu. Tapi hanya aku yang tahu. Di dalam rumah itu, ada sesuatu yang selalu membuat dadaku tidak pernah benar-benar tenang. Tidak ada luka yang jelas bentuknya. Tidak ada kejadian dramatis yang bisa kuceritakan. Hanya rasa bahwa sejak kecil, aku tidak pernah benar-benar merasa aman. Sejak kecil aku belajar satu hal. Diam adalah cara paling aman untuk bertahan. Tidak ada yang mengajariku secara langsung. Tidak ada aturan tertulis. Tapi suasana rumahku menuntunku mengerti tanpa dijelaskan. Belajar mengenali perubahan nada suara. Belajar mengamati langkah kaki. Aku tahu kapan harus masuk kamar lebih cepat, kapan harus menutup pintu pelan-pelan, kapan harus mengecilkan suara, kapan harus mengecilkan diri. Aku belajar bahwa bersuara tidak selalu aman, bahwa bertanya tidak selalu mendapat jawaban, bahwa menangis tidak selalu berarti dipeluk. Di rumah itu, aku sering merasa harus siap menghadapi perubahan suasana yang datang tanpa peringatan. Tawa bisa tiba-tiba hilang, nada bisa meninggi tanpa alasan yang ku mengerti. Dan sebagai anak, aku tidak selalu tahu apa yang terjadi. Tapi tubuhku tahu, tubuhku mengingat semuanya. Aku tumbuh dengan kepekaan yang terlalu matang untuk usiaku saat itu. Aku bisa membaca tatapan, mengenali hening yang berat, merasakan ketegangan bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Rumahku utuh. Orang tuaku menjalankan perannya. Tidak ada yang benar-benar runtuh, tapi hatiku sering gemetar. Aku hidup di tempat di mana udara bisa terasa berat tanpa ada yang menjelaskan kenapa. Di mana aku harus menebak-nebak perasaan orang dewasa tanpa pernah benar-benar dilibatkan. Aku mendengar pertengkaran yang tidak pernah dibicarakan kembali. Melihat kesedihan yang tidak pernah diakui, menyaksikan ketegangan yang seolah harus kupahami sendiri. Dan untuk seorang anak, itu terlalu banyak. Pelan-pelan aku belajar satu hal yang menyakitkan. Rumah tidak selalu berarti aman, dan rasa aman adalah sesuatu yang harus kuciptakan sendiri. Sampai hari ini, mungkin aku masih membawa luka itu. Bukan luka yang berdarah, bukan luka yang terlihat, tapi luka yang membuatku mudah cemas tanpa sebab jelas. Mudah lelah meski tidak melakukan apa-apa. Mudah merasa bersalah hanya karena ingin tenang. Sekarang aku adalah orang yang selalu siaga. Sulit benar-benar rileks. Sulit percaya bahwa keadaan baik-baik saja. Sulit menikmati ketenangan tanpa merasa waspada. Saat semuanya terasa tenang, tubuhku justru menegang. Menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Karena dulu,
Ketenangan seringkali hanya jeda sebelum kekacauan berikutnya terjadi. Bukan salahku jika aku tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Bukan salahku jika aku belajar menguatkan diri sendiri sejak terlalu dini. Bukan salahku jika sekarang aku kesulitan meminta tolong. Atau merasa tidak nyaman bergantung pada orang lain. Semua itu adalah caraku bertahan. Dan dulu, cara itu menyelamatkanku. Hari ini, mungkin aku sedang belajar ulang. Belajar bagaimana rasanya hidup tanpa siaga. Belajar bagaimana rasanya bernafas tanpa rasa sakit. Belajar bagaimana rasanya bernapas tanpa rasa takut. Belajar bagaimana rasanya merasa aman tanpa harus berjaga. Dan ternyata itu tidak mudah. Karena tubuhku belum terbiasa tenang. Aku tidak rusak. Aku tidak salah bentuk. Aku tidak gagal. Aku hanya tumbuh di tempat yang tidak memberiku rasa aman yang seharusnya didapatkan seorang anak.